Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rista Aldila Syafri selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang saya sayangi dan para penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yaitu bentuk-bentuk bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmadita Aulia selaku moderator dari kelompok 7. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pada materi pokok kita. Yang pertama yaitu definisi dari bentuk-bentuk bisnis. Pertama yaitu ada PT atau perseroan terbatas. PT adalah badan usaha yang modalnya itu terbagi atas sero atau saham. Tanggung jawab terhadap kewajiban atau utang bagi perusahaan atau bagi para pemiliknya hanya terbatas sebesar sero yang dimiliki. Badan hukum ini mempunyai kelebihan dibanding lainnya, seperti luasnya badan usaha yang dimiliki, bebas dalam pergerakan bidang lainnya, dan tanggung jawab yang dimiliki hanya sebatas modal yang disetorkannya saja. Selanjutnya yaitu ada CV. Perusahaan komanditier atau yang disingkat CV merupakan perusahaan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. Jadi CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun dengan modal minim. Dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada salah satu yang menjadi pemberi modal dan tanggung jawab sekutu komanditier hanya terbatas pada sejumlah modal yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada firma. Firma merupakan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Untuk laba atau keuntungan itu dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai sewaktu pendiriannya. Firma adalah bagian dari perusahaan komersial yang membeli atau menjual produk barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana untuk mendirikannya harus dengan akta otentik yang diberi oleh notaris. Selanjutnya ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang. Pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Akan tetapi pengelolaan dari PT juga harus menanggung semua resiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah yayasan. Yayasan merupakan salah satu bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung. Jadi lebih kepada kepentingan sosial dan berbadan hukum. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang maksud dan tujuannya itu untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak mempunyai anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya itu adalah koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Tujuan memberi kesejahteraan pada anggotanya itu untuk memperoleh khususnya pada sektor ekonomi. Selanjutnya adalah franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas khusus usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain. Dan selanjutnya yaitu adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal itu dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, dan saat ini ada 3 bentuk dari badan usaha BUMN. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Sapitri. Saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang badan usaha berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Beberapa contoh badan usaha yang berbadan hukum adalah perseroan terbatas PT, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum memiliki ciri-ciri yaitu
tidak memisahkan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemilik. Badan usaha berbadan hukum BUBH. 1. Perseroan terbatas PT. Dasar hukum perseroan terbatas PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan UU PT. 2. Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntuk untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 3. Koperasi. Koperasi yang terdaftar hanyalah koperasi yang telah berbadan hukum. Hal ini disebabkan karena persyaratan pengesahan 4. BUMN. Badan usaha milik negara adalah merupakan badan hukum. Suatu badan hukum seperti orang yang mempunyai kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat. Badan usaha tidak berbadan hukum BUTBH. 1. Perusahaan perseorangan. Badan usaha perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh suatu orang di mana keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut. 2. Firma. Dasar hukum firma FA diatur dalam pasal 15-35. 3. CV. Sama dengan dasar hukum firma, yakni segala yang diatur dalam misal. 4. Franchise. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa usaha yang diwaralabakan harus berbadan hukum. Bagian C. Prosedur dan syarat dalam pendirian nama CV, firma, dan persekutuan perdata yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Melakukan permohonan nama. 2. Membuat akta pendirian. Persyaratan dan prosedur perseorangan. Prosedur pendirian PT perorangan. 1. Didirikan oleh satu orang termasuk pemegang saham dan direktur. Tidak ada komisaris. 5. Persyaratan dan prosedur yayasan antara lain syarat dan dokumen yang harus disiapkan untuk mendirikan yayasan antara lain nama yayasan. Kemudian 7. Syarat mendirikan franchise dan yang wajib pengusaha ketahui. 1. Membuat surat pendaftaran waralaba. 8. Prosedur dan persyaratan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapendri Mahendra dari kelompok 7. Saya akan membacakan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan perseroan terbatas atau PT yaitu 1. Relatif mudah mendapatkan tambahan modal. 2. Mudah mendapatkan pinjaman modal karena statusnya yang berbadan hukum. 3. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan. 4. Penanaman modal berupa saham pada PT mudah diperjualbeli. Dan kekurangannya adalah 1. Prosedur pendirian PT relatif sangat sulit. 2. Rahasia perusahaan dapat diakses secara umum. 3. Adanya kemungkinan nepotisme karena pemimpin perusahaan dipilih oleh pemegang saham terbesar. 4. Keuntungan dibagi dengan pemegang saham. 5. Adanya pajak perusahaan sehingga keuntungan perusahaan berkurangkan. 2. Kelebihan dan kekurangan CP. Kelebihan CP. 1. Relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif. 2. Mudah dalam pencarian kredit. 3. Pengelolanya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. 4. Tanggung jawab persero pasif terbatas. 5. Modal relatif lebih besar. 6. Kelangsungan usaha lebih terjamin. 3. Kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihannya, anggota memiliki atensi penuh pada perusahaan. 2. Prosedur pendirian yang cenderung mudah. 4. Finansial dari beberapa anggota yang cukup besar mempermudah kredit. 4. Lebih mudah melakukan peluasan usaha dan kemampuan untuk mengatur. Dan kekurangannya adalah
Keberlangsungan tidak terjamin karena akan bubar jika anggota keluar. Kemungkinan timbulnya konflik lebih tinggi karena dikuasai lebih dari satu orang. Permasalahan satu firma akan berdampak pada yang lainnya. 5. Kelebihan yayasan. 1. Membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. 2. Meringankan beban masyarakat yang mencakup permasalahan tentang kemanusiaan. 3. Memfokuskan kegiatannya pada kegiatan yang berbasis religius. Kekurangan yayasan adalah 1. Terbatasnya dana-dana yang diperlukan. 2. Menghindarkan adanya kepentingan pribadi dari pemberi dana terhadap yayasan. Kelebihan dan keuntungan koperasi. Kelebihannya adalah 1. Prinsip pengelola bertujuan menumpuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian, mendirikan pabrik penggilingan padi. 2. Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. 3. Dasar sukarela untuk terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. 4. Mengutamakan kepentingan anggota dan kekurangannya adalah 1. Keterbatasan di bidang permodalan. 2. Daya saing lemah. 3. Rendahnya kesaran berkooperasi pada anggota. 4. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelola koperasi. 7. Keuntungan bisnis franchise. Keuntungannya adalah 1. Sistem manajemen bisnis telah terbangun. 2. Produk sudah cukup dikenal masyarakat. 3. Manajemen finansial yang lebih mudah. 4. Kerjasama bisnis telah terbangun. 5. Dukungan dan keamanan yang lebih kuat. 6. Bisa mendapatkan untung lebih besar. Kerugian bisnis franchise. 1. Kurang kendali. 2. Sangat terikat dengan supplier franchise yang mendunia. 3. Ketergantungan pada reputasi franchise lain. 4. Biaya modal dan operasional. 5. Pemotongan keuntungan. 8. Kelebihan BUMN. 1. Organisasi mantap. 2. Memiliki kekuatan hukum yang kuat. 3. Permodalan pasti dari pemerintah. 4. Pengutamaan pelayanan umum. Dan kelemahan BUMN adalah 1. Organisasi kaku dan birokratis. 2. Pengambilan keputusan lambat. 3. Banyak yang rugi. Sekian prestasi dari saya Raffi Mahendra dari kelompok 7. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yang E, jenis-jenis dan contoh usaha. Yang pertama yaitu PT. PT merupakan jenis perseroan terbatas. Berikut macam-macam atas bentuk perseroan terbatas, antara lain yang pertama, perseroan terbatas tertutup, yang kedua, perseroan terbatas terbuka, yang ketiga, perseroan terbatas kosong, yang keempat, perseroan terbatas perorangan, dan yang terakhir, perseroan terbatas domestik. Selanjutnya yaitu CV. CV terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, CV bersaham, yang kedua, CV murni, dan yang ketiga yaitu CV campuran yang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang ketiga yaitu firma. Di sini firma terbagi menjadi 3. Yang pertama, firma dagang atau trading partnership. Beberapa contoh perusahaan firma dagang diantaranya adalah Terafirma, perusahaan Diadora, perusahaan Nike, dan perusahaan Polosport. Yang kedua yaitu firma non-dagang atau jasa. Beberapa contoh firma non-dagang atau jasa di Indonesia adalah yang pertama, firma hukum seperti konsultan hukum, kantor pengacara, dan lain-lain. Yang kedua, firma akuntansi seperti kantor akuntan publik. Ketiga, konsultan bisnis, konsultan manajemen, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu firma terbatas atau limited partnership. Contohnya, beberapa pengusaha membuat kesepakatan kongsi dalam bentuk firma untuk memperluas usahanya. Yang keempat yaitu PO. Jenis-jenis usaha perseorangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha pertanian. Contoh lain dari ide peluang jenis usaha perseorangan di bidang pertanian antara lain sebagai berikut, yaitu budidaya tanaman hias, usaha tanaman hidroponik, jual beli bibit tanaman online,
Kemudian yang kedua yaitu usaha perdagangan. Contoh ide peluang jenis usaha perorangan di bidang pengadaan jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama jasa foto atau fotografer, kemudian salon dan les private. Dan yang ketiga yaitu usaha perindustrian. Contoh ide peluang jenis usaha industri kecil yang bisa dilakukan perseorangan antara lain yaitu contohnya kerajinan tanah liat. Selanjutnya yaitu yayasan. Jenis-jenis yayasan antara lain yang pertama, yayasan bidang sosial, yayasan di bidang kemanusiaan, yayasan di bidang keagamaan. Kemudian contoh yayasan di Indonesia yaitu Putra Sampurna Foundation, kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Habibie Center. Kemudian selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi berdasarkan jenis usahanya, secara umum jenis koperasi terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu koperasi usaha produksi. Adapun untuk contoh dari usaha koperasi produksi adalah sebagai berikut ini. Yaitu yang pertama pertanian padi, kemudian pertanian jagung, pertanian buah, pertanian sayur, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu koperasi usaha konsumsi. Contoh koperasi konsumen yaitu, adapun contoh dari hasil koperasi konsumen adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu penyedia bahan pokok, misalnya beras, telur, gandum, dan masih banyak lagi. Kemudian penyedia bahan sandang, misalnya baju, pakaian, dan lainnya. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Perbedaan koperasi simpan pinjam dan bank konvensional, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga KSP lebih ringan daripada bank konvensional. Kemudian, sistem pembayaran dapat mengangsur sesuai perjanjian. Dan yang terakhir, hasil bunga yang didapat dari pinjaman tersebut akan dipakai dengan bersama atau sistem bagi hasil, sehingga keduanya bisa saling menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Adapun contohnya seperti berikut. Yang pertama, koperasi usaha produksi, koperasi usaha konsumsi, dan koperasi simpan pinjam. Kemudian yang ketujuh yaitu franchise. Jenis-jenis franchise yaitu yang pertama franchise dalam negeri, yang kedua franchise luar negeri. Contoh franchise yang sering kita temui yaitu yang pertama Papa John's Pizza, yang kedua Alfamart, kemudian Indomaret, Pizza Hut, kemudian yang kedua perusahaan umum atau Perum. Dan yang terakhir yaitu BUMN. Jenis-jenis BUMN itu ada 2, yaitu perusahaan perseroan atau persero. Selanjutnya yaitu yang F, struktur permodalan dan kontinuitas. Yang pertama yaitu PT. Modal perseroan terbatas atau PT terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham. Kemudian yang kedua yaitu CV. Mengenai ketentuan modal dan setor modal untuk CV, keduanya tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak ada syarat modal minimum dan disetor modal untuk CV. Bahkan, dalam suatu minuta akta pendirian CV juga tidak mengharuskan jumlah modal untuk dicantumkan, melainkan minimal membuat yang pertama, identitas pendiri. Beberapa contoh perusahaan BUMN adalah Pertamina, PLN, Garuda, Garuda Indonesia, serta berbagai bank. Kemudian kegiatan usaha, yang ketiga hak dan kewajiban para pendiri, dan yang terakhir yaitu jangka waktu CV. Kemudian yang ketiga yaitu firma. Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setiap anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, yang keempat yaitu permodalan perusahaan perseorangan. Sumber modal perusahaan perseorangan adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Kemudian yang kelima yaitu yayasan. Aset dan modal yayasan harus dipisah dari aset pribadi karena pendiri juga harus membuktikan validitas aset yayasan. Yayasan yang didirikan orang Indonesia, aset modal awal harus sebesar paling sedikit 10 juta rupiah. Kemudian yang keenam yaitu modal koperasi. Berasal dari 2 sumber yaitu modal sendiri dan modal luar atau modal asing. Dan yang ketujuh yaitu franchise.
Sederhananya, franchise adalah bisnis di mana pemilik modal hanya perlu menyediakan dan di mana penerima waralaba hanya menerima bisnis yang sudah ditangani alias terima beres. Dan yang terakhir yaitu BUMN. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kritik, saran, dan komentar, silakan komentar di bawah ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.